Jadi, eee, main HP ya, apa yang tengok di HP terserah lah ya. Berapa menit mainnya? Setengah jam, atas sih cepat setengah jam. Baca Al-Quran setengah jam. Atau ibadah setengah jam. Cepat atas sih menutupinya. Dan biarkan aja. Kenapa kau senyum? Saya nggak nyuruh kau senyum, mau cerita lucu nih. Itu cara kita menutupinya ya. Kesalahan-kesalahan kita itu tutup. Atasilah kesalahan dan banyak berkebajikan. Banyak-banyak berkebajikan. Karena banyak salah. Kalau nggak paham, tanyalah. Maka suruh banyak kita bersedekah itu untuk itulah gunanya. Menutupi kesalahan-kesalahan kita itu ya. Sedekah itu menggugurkan dosa. Cuman banyak menggugurkan dosa, Pak. Banyak memang. Dengan sholat itu menggugurkan dosa antara duanya. Kalau udah nasar, jadi kalau kita tetap sholat maksa lagi. Iya. Masing-masing lah dosa pun, orang dosa pun macam-macam. Baru dosa yang itu, yang baru, yang lain belum lagi. Pokoknya antara keduanya itu antara umrah dan umrah bukan dosa, antara sholat dan sholat bukan dosa. Udah habis lah dosa aku ya kan. Aman ya. Tapi barusan tadi bilang macam mana Rasul itu sholat, pucat mukanya kan. Tak kenal deh katanya, tak kenal mau. Takutnya Nabi. Yang jelas nggak ada dosa, Ustaz ya? Nggak ada dosa, jaminan tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-20. Berkata Allah Ta'ala, hai segala manusia, tiada jenis kehidupan seperti tadbir, yakni perintah. Jadi kita dihidupkan Allah Ta'ala ini ada perintah yang mesti kita patuhi ya. Bukan dibiarkan hidup itu aja. Dan bicara. Allah menjadikan manusia ini ada perintah yang mesti kita patuhi. Kapan kita wajib balik kita? Belum balik belum ada kewajiban. Ada perintah ya. Dan tiada wara, tidak dibilangkan orang itu wara ya, seperti menahan diri daripada menyakiti suatu, jikalau binatang sekalipun. Apa sih wara itu? Nanti selalu ada tanya, wara itu apa sih? Tidak menyakiti, walau binatang sekalipun. Kalau nyakiti manusia, lebih parah lagi, binatang nggak boleh. Nah gitu ya. Dan tiada bicara yang terlebih tinggi daripada baik adab. Itulah bicara yang lebih baik adab. yakni sopan serta Allah Ta'ala. Itu mungkin kalau orang dulu sekarang udah banyak tinggalkan orang. Dulu kalau baca Quran, dijunjung taruh di kepala, dicium taruh ke dada gitu kan. Ingat kita masih baca Quran dulu. Sekarang udah banyak tinggalkan orang. Kalau nggak dulu kita angkat, dicium, taruh ke dada. Diangkat, inilah yang paling tinggi itu Al-Quran. Dicium, tanda cinta kasih kepada Al-Quran. Taruh di dada supaya masuk ke dada. Itu doa itu semua. Itu dulu ngajarkan sama anak-anak semuanya. Hebatnya agama ini, mungkin saya tanya tadi sama si Syarif Sandi ini. Kalau dulu sekolah madrasah, ada sebentar berhenti ya. Sampai kelas berapa kok? Kelas 2 aja, jadilah ya. Sekarang hasil kau rasakan kan. Dulu nggak terpikir ke kelas 2 apalah bisanya. Sanawiyah. Itu pun kebetulan bukan orang Melayu yang ngajarkan. Kalau orang Melayu udah kaca balau kapan dia. Apa orang Melayu kan? Ini banyak orang Melayu 80% ini. Kalau orang Melayu ngajarkan itu alif ganti ajinya, alif bawah ijinya, alif depan ujinya, a i ujinya, ngerti kok? Hah? Ngerti? Jadi kok kau bilang ngerti tuh? Alif ganti ajinya, kalau orang Melayu gitu aja. Belajar alif dulu, alif ganti ajinya, alif bawah ijinya, alif depan ujinya, a i ujinya. Itu orang Melayu ngajar.
Kalau kau kebetulan hadir waktu itu, kau pasti nanya, ngapa jinnya tuh oleh kan? Jadi enggak mau jimu gitu ya. Tambah pening kepala kau. Sampai begitu harus ngajar dulu ya. Kita nggak sepele kan. Alif dati a katanya, jinnya itu katanya. Alif dati a jinnya. Katanya alif bawah i jinnya katanya, alif dan u jinnya katanya. Jadi a i u katanya. Nya siapa? Allah Ta'ala lah. Alif dati a awas. Alif bawah i ingat itu semua. Alif dan u ulang-ulang. Kajirimu diulang. Jadi walaupun kelas 2 sanawiyah kau baru belajar madrasah, enak kau belajar dia kan. Saya tertanya dulu, ini anak ini madrasah macam mana? Lupa-lupa aja naik tidak amin. Madrasah Ustaz. Apa? Itu sekolah Arab. Orang Arab ya. Lebih tinggi lagi lah ya. Iya lah. Nah gitu lah ya. Nah hasilnya sekarang tak. Walaupun segitu pun. Itu hebat agama. Itu mungkin orang tua, kau ini udah berapa orang anak kau? 8 orang ya? Baru 8 ya? Baru 8 li. Kau berapa? Belum ada lah ini mau pindahkan separuh sama dia. Lambat. Hebat deh. Kalau coba pada tauhid ya, tauhid. Kalau depan si tauhidnya hebat juga nih. 8 orang dikasih Allah Ta'ala amanah sama dia. Orang kepercayaan ini. Tanggung jawab kau itu. Tuntutannya berat 8 orang itu. Kalau kita ajarkan anak agama, dari kecil yang 8 itu udah mahir agama, untunglah kita. Nantilah kita ngusip hasilnya itu. Kalau nggak diajarkan, itu pula lah bahaya sama Allah. Tadi, oh sini kan kan, nggak kemana-mana nih kan. Nah, saya ada kawan, awan akrab. Baiklah, dia punya anak banyak juga, tak berapa orang. Tapi tak ada ajarinnya anak agama. Ini cerita yang nggak usah diikut yang kayak gini, rugi kali. Satu masa sakit ya, sakit. Saya dengar kabar ada sakit keras, saya datang. Saya datang, nangis dah menjadi-jadi. Saya biarin aja. Tapi dah tenang, udah nangisnya baru dia ngomong. Semalam pikir aku udah meninggal ya. Semalam ramai kali orang sini, jagain dia. Pikir baru mau mati dia. Tapi alhamdulillah masih hidup, itu nangis. Jadi apa yang kau tangiskan? Begitu banyaknya orang ngadepin aku, satu pun anakku nggak ada. Bahkan yang satu mabuk, nggak open. Itulah ruginya. Waktu itu rugi kan, nanti belum lagi mau mati, satu pun anaknya nggak ada. Itu mungkin kalau kita punya anak, ya, walaupun baru 8, kalau nggak kita di agama rugi kita sendiri. Kebalikannya untung untuk kita sendiri juga. Hebatnya doa anak sama orang tua ya. Untung lah dapat amanah 8 orang. Jadi agama. Kalau nggak di agama rugi kok. Doa anak sama orang tua nggak dihijab, nggak ada apa yang batasinya. Langsung. Sehingga kalau seorang anak mendoakan orang tuanya, misalnya orang tua itu disiksa, ya lampulah dosa orang tuaku. Langsung ketaltaya malaikat bertikat siksa itu. Sampai gitu, kontan itu ya. Allah Ta'ala melarang malaikat jangan disiksa. Karena adanya mohon ampun kepada aku. Nah gitu. Sudah. Nah itu untuk keuntungan orang yang ngaji lagi. Kalau nggak ada ajar agama, kita sendiri rugi. Betul contoh itu kan. Dia tiap minggu dibawanya anaknya piknik, jalan-jalan segala macam, menghabis duit banyak lah. Tapi nggak ada gunanya sedikit pun kan. Akhirnya sekarang, sampai sekarang saya nggak jumpa, ada beberapa tahun yang lalu tuh. Dekat sama desa. Meninggal dia, rumahnya habis disita orang. Padahal digadikan anak yang satu. Hartanya habis semua. Sekarang istrinya dari mana tinggal saya nggak tahu. Kesian kali lah itu. Dengar kabar cerita ada numpang-numpang 4 orang. Kehidupan anaknya nggak tahu lah. Gimana. Mau kayak gitu. Nah, mengaji lah betul-betul.
Kalau anak kita didik agama, nggak kemana-mana itu larinya. Nah itu untungnya. Sudah. Kalau nggak kita didik agama, ya kita sendiri juga yang rugi. Itulah guna kita ngaji ini. Mengaji itu bukan cita-cita kita ketawa-ketawa, bukan itu. Tuntut ilmu ini untuk diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Siapa kita cakap? Nah itulah istri kita. Delapan orang, bukan sedikit itu. Kalau untuk orang sekarang ya, karena orang sekarang 2 aja cukup, ya kan. Dari orang yang anak 4 apa, apalagi bilang 8, banyak kali takut ya kan. Subuhnya berapa anaknya normal? Pura-pura nggak tahu pulang. Kalau saudara kau gitu kok. Dia ada usahasan. Kalau saya tanya. 10. Kalau nggak salah ya tapi ya. Berarti masih banyak dia lagi ya. Wajar. Ini anak 8. Makanya ini saya sampaikan aja ya, paling sedikitnya 6. Paling sedikit 6. Kenapa paling sedikit 6? Jadi 1 pasti ada yang jadi itu. Ya kan? Karena kalau buah dadu kita lemparkan, apa itu pasti kena kan? 6. Maksudnya 1 pun jadilah ada bekal lawan untuk akhirat yang mendoakan terus. Kalau 1 pun tak ada, nah, untung di situ amanah. Berarti kalau hakikatnya Allah Ta'ala percaya sama kau, kasih anak 8. Berarti orang mana nih kan? Gagal amanah itu. Nggak diajar agama, berdosa kau terus. Kan nggak kasih makan, nggak diajar agama, dosa terus. Nggak kasih makan, berdosa. Nah itu pun lain, bukan enak-enaknya aja, yang susahnya pikirkan juga itu. Dan tiada syafaat, maksudnya pertolongan, sepatu pertolongan ya. Dan tiada syafaat seperti tobat, tampus sama ta'ala lah, ngaku salah lah. Kalau mau datang pertolongan itu, ngaku salah, tobat. Dan tiada ibadah seperti ilmu. Ibadah apa pun kita lakukan nggak ada ilmu yang nggak laku, tuh tak ada ibadahnya itu. Orang apa olahraga aja ya, seperti orang sholat itu olahraga aja itu, ada ilmunya ya. Jadi tiada ibadah seperti ilmu. Dan tiada sembahyang seperti takut akan Allah Ta'ala. Lagi di dalam sholat itu ada rasa takut. Itu takut dalam sholat. Situ ujian sama kita. Bikin ukuran sama kita macam mana sholat kita. Nggak usah dibilang, renungkan sendiri macam mana sholat kita. Allahu Akbar. Salih pada zuhri al-barakatin ada nilai ta'ala. Allahu Akbar. Kan masuk kita baca ayatnya. Allah berkabir pun boleh. Baca Fatihah pun jadi. Kemana melala? Nah, laku udah mobil tadi belum? Kalau dijual sedikit kali untungnya. Cuma ada. Kalau baca Fatihah nih. Inilah lagi cerita ini. Lagi sembahyang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mobil itu ada yang nawar. Iya, ini lagi diceritakan lah ini karena sabar dulu. Kan lagi cakap-cakap sama Allah Ta'ala ini kan. Al-Fatihah itu waktu bicara kan, Allah jawab kok. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikatku tengok Tuhan aku sedang memujimu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tengok. Diakuinya aku, segala puji bagi seluruh sekalian alam. Itu berdialog terus kita itu. Udah. Tapi waktu itu biar tapi hati kemana? Mobil tadi nggak mau pula naikkan sedikit aja pun dia kan. Jalan mobil di sholat. Cocok itu. Itu bukan ciri orang yang takwa. Bala. Iyalah, memang gitulah kita ini. Kita itu maksud saya juga sama ya kan. Apa yang kita kerjai, itu maksudnya.
Mengejar pun goreng juga dia. Yang parah kena minyak tangannya lagi sembahyang. Bisa. Ya kok kau bilang bisa? Kau jadi ikut aja. Bayang lagi sembahyang. Kan dia jualan nih kan. Ini belum dibalik nih, kok nggak dibalik dia hangus. Dibaliknya, dia lagi sembahyang padahal. Bukan dia balikkan gini, dah mati jalan terus, tak apa-apa ceritanya. Makanya nanti kalau ada orang sembahyang, ya ada lagi entah kemana-mana lah pikirannya. Lagi usuk dia sembahyang, tetap kena minyak tangannya. Itu mungkin di sini katakan tiada sembahyang seperti takut akan Allah Ta'ala. Kita terlalu takut maunya. Ya. Kita bicara sama Allah Ta'ala, dijawab Allah Ta'ala, kita mikirkan yang lain. Kan nggak ada takwanya berarti. Yang masuk buka tidak aman sudah sembahyang. Mau masuk dia? Mau. Dia pun gitu sama kalian tuh. Sudah taruh menawar kan di situ. Mendatangkan takut gimana ya caranya? Caranya apa? Supaya datang takut tuh. Ya, kan macam hadis saya bilang, Rasulullah tuh kalau dia mau sholat muka itu berubah pucat sampai gitu. Kita nih Rasulullah kita nih Jauh kali lah memang organen. kan pucat. Yang jengir kau sholat. Jadi udah nikah kau bilang. Nah, udah belum? Enggak, dia menjawab pertanyaan kau ini. Nyambung. Ya, kan? Dia nanya, dia nggak nyambung. Jawab. Ada saya takut kau ditolak apa tidak? Ya. Enggak lah, Enggak, kalau memang ada ya. yang lain. Iya tuh malah terilang pun nggak takut itu. Ujian itu. Iyalah. Nggak takut. Takut ya. Itu pertanyaan tadi macam mana? Ingat sana kembali. Sudah semua segala janji diumbar, duit pun sudah dikumpulkan, ditolak. Gimana rasanya? Terlambat kau juga kan, udah orang dulu kan, dia berani bayar 2 kali lipat ini. Jadi kan kita gitu, cuma harus datang takwa di dalam sholat. Waktu kita melalak tadi itu, entah mobil, entah apa masuk dalam sholat. Kan masuk semua kita nih ya. Apa yang kita kerjakan itulah masuk. Sebujar goreng juga nih, ya mau juga masuk goreng. Goreng nggak apa? Balikin deh soal. Balikin doang. Ada langganan udah 3 hari nggak nampak-nampak. Itu ya. Kalau goreng nggak pernah dia masuk. Waktu itu Allah Ta'ala lihat di kita itu. Allah mau melihat. Di hati kita kan lihat. Kelewatan kali lah kau mujar ya. Langganan kau yang 3 itu yang belum datang kau itu kau tengok. Macam mana lah kita itu? Ah, itu tobat ada dalam sholat ya. Masih cakap dalam hati aja. Artinya bisa mengukur diri kita sendiri. Tusibu anta tusibu Allah Ta'ala. Hisaplah diri kamu sebelum dihisap. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba hitung. Berapa nilai sholat kita itu? Kita sendiri yang nilainya. Misalnya kalau 4 rakaat 100. Berarti satu rakaat 25 kan? Nah, katalah. Berapa nilai sholat kita itu? Apa lagi? Enggak rapat aja. Tapi Pak, dengar ya sholat. Malah kalau gitu malah nggak dengar. Kalau sudah berisik. Udah? Ada suara sana? Anda? Nah, kita nilai sendiri. Kalau 1 rakaat 25 nilai, berapa tadi nilainya? Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berapa jumlahnya? Nah, itulah sholat kita, itu nilainya. Supaya bisa kita ukur diri kita, sosok hebat. Enggak berarti yang kita tahu kan sholat itu nggak terima Allah itu. Ya iyalah. Hisap diri kita dengan, atau banding ini, pada dosa dengan pahala. Mana banyakan? Satu hari ini. Jadi kalau mau tidur itu kita hitung dulu, mana banyakan pahala dengan dosa satu hari ini. Ternyata sudah menghisap diri sebelum dihisap. Mana banyakan? Jadi main HP ya,
Apa yang tengok di HP terserah lah ya. Berapa menit mainnya? Setengah jam, atasi cepat setengah jam. Baca Al-Quran setengah jam. Atau ibadah setengah jam. Cepat atasi menutupinya. Dan biarkan aja. Kenapa kau senyum? Saya nggak nyuruh kau senyum, mau cerita lucu nih. Itu cara kita menutupinya ya. Kesalahan-kesalahan kita itu tutup. Atasilah kesalahan dan berkebajikan. Banyak-banyak berkebajikan. Karena banyak salah. Kalau nggak paham, tanyalah. Maka suruh banyak kita bersedekah itu untuk itulah gunanya. Menutupi kesalahan-kesalahan kita itu ya. Sedekah itu menggugurkan dosa. Cuman banyak yang menggugurkan dosa, Pak. Banyak Sholat memang. dengan sholat itu menggugurkan dosa antara duanya. Kalau udah nasar, jadi kalau kita tetap sholat maksa lagi. Iya. Masing-masing lah dosa pun, orang dosa pun macam-macam. Baru dosa yang itu, yang baru, yang lain belum lagi. Pokoknya antara keduanya itu antara umrah dan umrah menggugurkan dosa, antara sholat dan sholat menggugurkan dosa. Udah habis lah dosa aku ya kan. Terserah di mana nih, sholat terus. Aman lah ya. Oh, bener. Bikin 14 harga habis ya. Tapi barusan tadi bilang macam mana Rasul itu sholat. Pucat mukanya kan. Sampai tak kenal deh katanya. Saya tak kenal mau. Saya takutnya Nabi. Itu yang jelas nggak ada dosa, Ustaz ya. Nah, nggak ada dosa, jaminan tuh. Udah ada jaminan. Nggak ada dosanya. Nah, renungkan tuh. Mau tidur renungkan mana banyak pahala sama dosa sehari. Atasi dengan banyak-banyak buat kebajikan. Bukan payah kali buat kebajikan, mudah kok. Ya. Seperti kata Rasul, kalau kita datang tamu kita kasih makan, satu suap aja pahalanya ibadah haji dan umrah yang mabrur. Satu suap aja. Jadi malam Rabu depan tinggal bawa nasi aja, nasi bungkus udah saya tinggal makan aja ya kan. Kira lah berapa orangnya, banyak dapat pahala kan. Nah, baru cocok perbuatan dengan ucapan. Aku kalau suka sedekatnya apa dosa, tapi nggak ada bikin juga. Apa sih dosanya? Nggak ada. Tadi banyak. Nah, malam Rabu depan bawa nasi. Jangan pakai ikan nasi nih Ali ya. Nggak mau orang makan. Kayak gini ya sih orang. Kau makan nggak nasi itu? Enggak lah ya kan? Yang selera awak. Nah, katanya. Mana? Dagingnya agak aneh. Daging apa itu? Daging rusak. Makan semuanya. Aku pernah puasa makan daging rusak. Ini bercocok ini kan. Satu suap aja pahala haji dan umrah yang mabrur yang diterima. Nah, buatlah itu. Tapi jangan semua buat, bawa. Siapa yang makan ya sana? Gantian lah. Malam Rabu depan ada sandi. Berapa orang nih sandi banyak kan? 23 orang. 23 bungkus. Tambah emak berapa? Tambah emak? 50 bungkus? Hah? 27. 30 lah taruh. Nah, udah 40. Dia naikkan 37 aja pun bentuk nih dia nih. Jadi kan katanya Pak, orang susah orang beramal dengan harta. Ini yang inilah kita lawan ini mesti. Sholat, puasa, Nah, dengar kau tuh, tantangan teman kau itu, buat kau ya. Berapa bungkus tadi, San? 30. Kalau kau niat sekarang ini pakai jaminan ini. Kalau kau niat sekarang, duit pasti ada. Allah sediakan itu semua. 50 aja kau yang buat 50. ini apa? Ini 30. Iya, pandai nyuruh Ustaz. Tapi dia tak berani buat. Nggak usah lah kita bilang ini, ngabisi pahala aja kita. Biar kayak dengan halnya. Udah. Berani ke orang 50. Karena kata Nabi bilang kalau kita niat kebajikan, dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau memerlukan dana, Allah sediakan dana, bukan kita. Nah, kalau kata sahsan 30, kau buat 40, disediakan Tuhan itu semua. Kau usah khawatir. Diganti dengan 10 kali lipat. Yang paling senangnya kita apa? Dosa kita diampuni. Itu yang paling mahal ya, dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala.
Tapi jangan berbuat kalian ya, biar arisan aja kita tengok dulu Malam Rabu nih ya kan. Kalau nggak dia nggak dibuatnya pecah. Kenapa mesti dia Ustaz yang lain? Maksudnya supaya jangan serentak San. Besok hari, habis hari. Gini, nah. Begiler nih. Iyalah. Hari. KFC baru berapa potong? 40 kali. Habis modal. Jangan harta orang kok gaji. Jadi kata Nabi, sedekah paling baik itu ada kita susah. Ini yang paling tinggi. Tahu deh semuanya itu kayak gitu tahu. Tahu deh. Kita kira Tak pernah buatnya emang. Sarapan ya itu biasa. Diam aja kok ya. Susah. Dapat pahala tuh. Enak. Makin rame orang kata ya makin bagus, makin banyak gugur dosa, Wak. Pahala banyak, enak. Biar giliran arisan dulu, dia pertama dulu. Buka dasarnya. Malam Rabu depan. Tak ngaji dia. Sumam katanya. Dosa mana? Kau udah dapat pahala ini. Kita itu aja. Nah itu ya. Tua tahu ya. Enggak. Kalau itu dengan hari susah itu. Kalau taala kalau orang susah sedekah, madu taala. Itu cari timing itu. Ya tak susah ya. Yang ada tuh ya nggak susah nanti ya lah. Udah biar aja. Biar aja hal dia. Aku nggak susah kan ngumpul juga. Sekarang kata kumpul juga kan. Bemper hilang pun tak terganti, nggak susah dia. Saya minta maaf sama kalian semuanya. Nggak bisa ditahan memang. Bawaannya belakang mau marah aja. Udah itu satu, yang kedua mau tidur aja. Jadi orang tua dia bilang kalau udah mau tidur aja udah nggak lama lagi tidur betul lah itu. Iya. Nah, jadi saya minta maaf sama kalian. Kalau gini maklum aja lah ya. Saya mau tidur aja ini. Jadi malam Rabu. Ya itu malam Rabu depan jadi nggak kau pikir rugi kita. Ya, kau bikin. Kalau udah kau bilang insya Allah udah jamin itu pasti ada itu. Kalau ini nggak usah kau tengok dia, nengok pun nggak usah. Nggak usah kan dengar, nengok pun nggak usah kamu juga. Kalau kan banyak dosa. Banyak dosa. Banyak. Mau berkali. Jadi ya debar ya. Enggak. Udah ada di sini yang getar hatinya, mau untuk beri malam Rabu depan. Mau saya kasih tahu juga orangnya. Itu hebatnya itu. Kalau orang mau buat, kalau enggak ya cerita aja banyak, cerita aja itu. Ada itu tak kapan-kapan. Jadi protes banget. Hujan, gorengan tuh. Palanya jadilah dia malam Sabtu nih ya kan. Nah, nikah entar juga lah ya kan. Baru kenduri ya kan. Belum cair lah. Gak ada. Bandung aja berita tadi lautan api. Biasa dingin. Bandung tuh Jawa Barat sana. Biasa dingin. Sekarang bukan lautan api panas ya. Panas sekali. Tanah retak-retak. Iyalah. Kamu nungguin cair. Tak kapan lah cairnya. Nunggu Bandung tuh banjir lah. Nah berita tadi. Iya, mak. Biasa Jawa Barat itu paling kota dingin ya. Kota hujan. Dulu Jawa Barat ya? Itu tadi beritanya. Panas betul. Kita di Sumatera paling enak lah. Kalau mau renung kan Medan ini kan dari dulu gini aja enak aja mana. Enak kali kita dibandingkan daerah-daerah lain. Kenapa masih banyak yang ngaji? Bandel-bandel itu ngaji-ngaji juga ya kan. Nah, masih ada betul Allah Ta'ala. Selesai Allah Ta'ala. Udah. Jadi yang tadi itu ya arisan biar kau duduk kau bisa buktikan ini karena kajiannya jelas nyata bisa buktikan. Mau naik ekonomi kau bikin malam Rabu depan. Ke situ aja udah ya. Naik ekonomi kau dengan berlipat ganda. Untuk berikutnya udah ada ini. Dalam hati ya, nanti aku lagi begini. Ini gue serentak biar aja arisan ini dulu ya sana. Kalau Zulkarnain belakangan huruf Z, belakangan. Masa itu terakhir. Udah mati kita semua baru dia buat.
Sudah bahasa Arab kan. Kenapa salah, Pak? Sudah meninggal Nabi itu sudah sedekah kambingnya. Nah, itu diminta itu tak mau deh. Sudah para sahabat nggak ada yang menerima ya. Enggak ada menerima. Dipanjangkan Tuhan umurnya. Meriah deh. Ngurus kambing aja lah deh. Bilang siapa nih? Hah? Ini. Iya, nggak tahu. Orang sana lah tuh. Pak. Yang Kita kami. dan tiada kemenangan seperti sabar. Kalau mau menang sabar. Ustaz. Sabar yang maksudnya sabar kemana? Sabar dengan yang didatangkan Allah Ta'ala ini. Orang ini nggak akan bisa sabar. Nah gitu kalau ngaji bertanya ya. Jadi banyak dapat ilmu kita. Nggak akan bisa kita sabar kalau nggak kita lihat siapa yang menjadikan itu. Mobil nggak laku, harganya murah tuh ya. Siapa yang buat itu? Nah, sabarlah. Nggak akan bisa sabar kalau kita lihat siapa yang menjadikan itu. Mobil bagus, murah padahal nggak mau orang beli aja. Namanya jauh kali di bawah. Mau sabar lah itu. Nggak akan sabar kita kalau tidak lihat siapa yang menjadikan itu. Orang nggak mau beli tadi Allah Ta'ala yang bikinnya. Bisa lah sabar jadinya. Udah, nah sabarlah kau. Tapi ini semua jadi semua nanti nih. Asal kau niat sidik niat kau tadi itu. Pulang itu sana. Dia pindah rumah lah. Oh iya. Selamatkannya. Kalau nyatanya saya tak nafsu, nggak cocok menafsu. Padahal kau dihitung-hitung berapa lah 30 bungkusan. Berapa lah 30 bungkus itu? 40 buat. 40 bungkus berapa lah duitnya itu? Kalau dipikir-pikir. 500 lah. Kau ikut campur. Tapi kita menolong orang berbuat baik kan dapat pahala juga. Yang dapat yang menyuruh, yang menolong, yang buat ya. Betul. Mana-mana tuh penonton lebih pandai daripada pemain. Ya, benar ya. Tak bisa berbuat menolong berbuat baik. Oh iya. Kosong aja. Terima kasih Pak ya. Kalau Sandi buat depan ekonomi itu naik. Iya. Kenapa mesti yakin dari Dia lihat saya ngomong San. Oh, Kalau kalian saya ngomong semak tambah semak kok nak saya. Ini si Endra nih orang buktinya ada semua yang saya ngomongkan ini. Tergantung orang yang terima. Percaya yakin. Saya bilang sama dia setengah jam pun nggak sampai saya duduk di rumah. Ini orangnya masih ada kok. Udah pulang saya, Anda ya kenapa? Kau pindah lah rumah di sini, gak usah tinggal sini kau saya bilang. Beli rumah saya. Mana duit saya nyawa pun nggak ada duit kita kan. Bukan kau yang saya minta duit, Allah Ta'ala maha kaya. Pindah kok niat kau sekarang. Ini orangnya masih ada ini. Beli rumah. Nah saya udah tinggalin aja San. Bikin jadi deh buat rumah. Saya tinggal bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah dia, kau kasih anakku aja belum ada rumah kok. Buatlah siran yang sebelah rumah dia, makanya 2 rumah. Kalau tinggal minta aja kok. Kenapa? Dia patuh waktu itu patuh kali San. Sampai di sebelah ini patuh kali dulu. Lumayan lah pernah patua. Lumayan. Nah. Karena dari bawah pernah patuh kan. Iya. Jawabannya itu. Orang mulai bilang puasa kalah. Dan juga kalau Pak bilang kayak itu, tadi kerjaan bahaya lah Pak. Iyalah. La ilaha illallah. Asyik kali lah kau ini memang. Nah itu dia. Dia menjadi maling kundang ini. Kata Rasul ada 3 kalau berbuat baik ada 3 yang dapat. Satu yang bikin, satu yang nyuruh, yang motivasi. Semuanya saya bilang terus terang aja nih semua. Dia ini dulu patuh kali ini karenanya. Nah begitu patuhnya kan kau open lagi dengan duit pun. Maka makanan kita malam satu enak-enak aja kan. Ya benar saya bilang. Nggak peduli dia. Ini ada lagi orang rumah. Ada jalan sendiri. Nah, Ini si Hendra nih sekarang walaupun saya nggak tahu saya yakin nggak dibuatnya lagi. Dulu saya bilang supaya kau berdoa supaya khusyuk kau keluarkan suara kau tuh. Betul nggak? Bercakap sampai istri, mak suami kok lain ini ya Allah, gitu dia tuh. Keluarkan suara kau biar khusyuk kau berdoa.
Jadi dia terus Desember. Sekarang Allah alam. Saudara orang ini kan ya? Ini Zulkarnain masih ada. Asmi ikut campur deh. Dia nengok aja. Nonton aja deh. Apa? Oh, dia bukan patul lagi apa saya bilang. Udah nikah kau. Maksud duit gak usah kau pikirkan, bukan kau ngasih duit. Jalan terus. Nah, ini, ada urusan itu. Banyak orang kecil, mau kawin pula, siapa? Rumahnya pun bagus, punya kereta dia. Bukan kaleng-kaleng istrinya. Iya, nggak bisa kan mungkin saya orang dia jadinya benar kayak gini. Ya dia lah ngerasainnya. Ikut ngaji ini nggak? Ikut. Itulah. Saya yang syukur kali saya sebenarnya, bukan dia sebenarnya. Allah Ta'ala punya kerja yang menjadikan dia itu jatuh cinta sama Syahri. Awalnya muak no dia kan. Apapun kata orang, biarlah kata orang hitam sama aku putih itu. Siapa punya kerja tuh? Allah Ta'ala punya kerja. Patuh, rajin ngaji, sholat pasti tanya berapa harganya itu. Tapi ada orang yang dia tukang kusuk saya dulu, udah berapa tahun saya cerita sambil kusuk cerita agamanya, suka lah sama dia kan. Belakangan keluar kata-kata gini, dia punya anak 4 ya. Saya kan Pak, yang sedih kali ada apa itu? Istri saya gak pernah sholat dari dulu. Masuk kemari kau lagi ya? Masuk kemari pun gak usah kau. Yang semuanya bisa pula dia hidup bersama dengan perempuan yang gak sholat. Wah, apa nggak rugi kali itu? Apa enak itu nanti? Oh berat nanti. Padang masar berat. Iya alhamdulillah suamiku. Tak diajarkannya aku. Kalau diajarkannya maunya aku taat. Timpakan kesalahanku sama dia semua. Itulah nanti. Anak pun gitu. Di sana itu tuh. Di sini kita baik-baik ini. Jadi kalau saya ngomongnya menegak pedas ya tahankanlah. Karena kalau nggak saya sampaikan itu kan untuk saya. Nah mungkin saya sampaikan aja. Jadi nggak ada nuntut lagi. Udah saya bilang ya sana. Udah sampai. Nah, coba nanti dalam berjaya aku ngaji gitu. Jangan. Itu bagi kita mesti pakai tauhid. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Pasti mampu kalau gitu. Makanya saya bilang itu, saya nengok orangnya juga. Kenapa lah dia saya bilang, nggak yang lain. Pertama kali ngaji saya udah salut juga dia bisa baca kitab. Saya nggak pernah baca kitab apa. Apa dia? Terdiam ya, nengok yang guru dengar nggak pandai saya. Tahu bisa pandai baca aja langsung dia. Maka tadi baru saya tanya dia. Oh dulu sekolah madrasah, bahasa Arab ada. Lebih tinggi lagi. Walaupun nggak tahu, hasilnya sekarang ini rasakannya enak dia baca kitab. Jadi benar kata Nabi itu, kalau namanya kejar akhirat dunia itu ngikut aja. Sudah. Sama orang kafir berdosa juga. Enggak berdosa. Sama apa? Kau jangan nengok dia, jangan nengok dia. Kalau jual narkoba. Dia biar aja. Dia biar kena hal dia. Sabu dosa, mau isam dosa. Biar kena virus kau. Kamu ustad kalau jual sabu dosa. Boleh berjualan sama orang kafir, boleh. Nggak ada masalah kok. James, sabar dalam musibah itu kenapa lebih tinggi derajatnya daripada sabar dalam kehidupan sehari-hari? Karena musibah itu kita nggak mau kan.
kamu musibah. Nah, itu makin lebih tinggi derajat. Suka atau tidak suka sampai. Mungkin derajat lebih tinggi. Izin. Dalam mengaji ini kita takut sama Allah Ta'ala. Setelah keluar, hilang rasa takut. Gitu. Nah, jadi gimana supaya takut tapi sekedar aja. Hilang deh semuanya kan. Bagaimana itu caranya? Apa sebabnya dan bagaimana caranya ya gitu ya. Pertama waktu kita ngerti ilmu sampai kita paham kita, puji Allah Ta'ala. Jangan saya kau puji. Alhamdulillah, kemiamu ya Allah. Nah, minta dipertahankan di hati, tetap lengket. Jadi keluar dari rumah ini tetap lengket aja. Kalau nggak kita minta, ya udah. Kau pikir kau bisa nangis? Nggak bisa. Apalagi setan. Itu dibuka pintu rumah saya ini banyak ada setan nunggu tuh, nunggu dengan senjatanya. Keluar habis masih Jadi sama. dia nggak takut sama Allah Ta'ala luar, Pak. Dia takut sama istri lah. Jadi hilang takut sama Allah Ta'ala. Luar apa ya takut sama istri? Ladang amal kau ini dia nih. Kalau kita takut sesuatu hilang sesuatu kan gitu kan. Kalau kita takut sama guru, kita takut sama murid kan. Akhirnya kita takut dia gitu. Makanya kalau orang takut sama Allah Ta'ala, dia tak takut sama malu, Pak. Malu kita takut. Tapi kalau takut sama malu, kita takut sama Allah Ta'ala, itu aja perbandingan. Mir tuh apa kita lihat tadi. Kan gitu. Kalau orang takut, kalau siapa takut sama Allah Ta'ala, dia tak takut sama malu. Tapi kau takut sama. Jadi kenapa sama hantu kau takut? Kita takut sama. Nggak cocok, itu kan makhluk namanya itu. Kita takut sama Allah Ta'ala, kita takut sama. Itu karena Itu dia dia nggak takut sama Allah Ta'ala, maka dia takut mantu. Itulah jawabannya. Kalau saya takut sama Allah Ta'ala, Pak. Takut sama Allah Ta'ala. Tahu lah tuh. Enggak ya. Waduh, gak takut. Sudah ya gitu caranya ya. Kalau kita mendapatkan satu ilmu paham kita puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu rahasianya. Nah, minta dipiara Allah Ta'ala pula. Lengketlah ilmu semua kau. Sampai kapan pun. Makanya kadang-kadang ada orang udah lama ngaji tapi nggak masuk. Nggak pernah puji Tuhan. Nggak pernah bersyukur. Ngaji udah. Wah, aku udah lama ngaji. Menang udah lama aja. Masuk aja? Enggak. Ya kan, San? Orang di antara yang ngaji ini pun ada, tapi nggak mungkin saya tunjuk lah. Udah bilang jangan coba-coba meriba itu. Dari zaman Nabi Musa udah dilarang Allah Ta'ala itu. Masih juga ada kan? Ada. Dekilnya bukan mainnya kan. Ya coba. Bahaya besar. Musa katakan kepada orang yang makan riba itu dosa sangat besar. Allah sangat marah, sangat murka. Bikin juga udah ngaji itu, kitab majemuk pula dipegangnya. Jangan. Siapa yang bisa ngamalkan ini kalau udah duduk tauhidnya, bahwa rezeki seorang nggak akan pindah seorang kalau aku punya pasti sampai perut-perutan gitu kalau gitu. Enggak. Nah, sudah kuat deh. Harusnya takut nggak ada. Kalau aku punya pasti sampai kok. Yang saya bilang tadi jangan ada ragu di hati kau. Kemana aku nyari duit? Bukan kau coba-coba ngatur Tuhan, jangan. Nah, lebih bagus kau menajak Tuhan, aku udah dibebani sama guruku. Kau guru, ini guru kau apa enggak ini? Nah, dibanding guruku suruh 40 bungkus. Dia akhirnya Allah nggak ada duit. Hah? Laku lah besok mobilnya. Laku lah. Makanya saya bilang berapa lah itu cuman harganya. Bukan besok aja lagi meleret ke mobil-mobil yang mau dijual itu. Sampai kepada malam Rabu depan. Tina pun bisa lah libur dulu, malam Rabu depan gak usah masak apa-apa bilangnya. Jadi kau bikin ini, yang mau giliran Rabu depan udah daftar ini udah. Macam kurban itu juga udah daftar. Nggak saya tunjuk lah orangnya siapa ya, tapi udah ada dah. Terus pas hari Sandi nanti buat jadi berhasil ya, ikut yang lainnya. Zulkarnain belakang. Rumjet, nggak ikut ya. Mau dia terus nampak sama Ustaz. Kalau nggak nampak mau.
Hasan kau cakapnya, saya pikir betul lah kau ngomong tuh. Malam Sabtu semalam tuh, dia mau nikah tuh ya. Cocok lah. Betul tuh Nah, itu. Mau nikah. Enggak kan? Kalau mau deh gue udah mau. Tapi mau nikah, dia udah mau nikah. Nggak peduli deh siapa yang cakap, nggak peduli ini. balik undang Ini yang kita kaji tadi ini. Nggak ada adab. Ya belum lagi pak. Udah, nggak usah berasap kepala kau tuh, satu aja. Orang siapa yang berbuat dia sendiri yang mendapat kok. Syukur aja soal. Itu janji Allah Ta'ala itu. Lain sakartum la ajidannakum. Kalau kau syukur, ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Itu janji Allah Ta'ala, bukan janji Jokowi itu. Nah, kita ngelawan, datang, nggak kita buat. Nah, itu baru ajab kok. Inna azabila sadid. Ajabku amat pedih. Dan tiada bahagia seperti taufik, yakni menolong oleh Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat taat. Dan tiada pakaian yang lebih indah daripada akal. Dan tiada tolan terlebih jinak daripada ilmu. Kalau gunain untuk ilmu, kawan tetap ada samping awal. Ilmu ini ngasih tahu kita, jangan kau pikir salah itu, pokoknya ini dosa itu. Itulah ilmu yang ngasih tahu sama kita. Melalui malaikat muhim namanya ya. Pengajaran yang ke-20 esa. Ya. Pakaian yang terlebih indah itu daripada akal. Kalau dia tidak memakai akal yang sebelum sekarang, dia tidak indah lagi. Iyalah orang nggak berpakaian, orang nggak ada akalnya, orang apa namanya? Hah? Bukan, orang nggak berakal itu orang apa namanya? Nah itu dia. Tapi juga ada seorang baru beradab berarti dia pikir dulu sebelum bicara. Iya. Menyakiti atau tidak. Itulah orang berilmu itu. Lidah orang yang berilmu di hatinya. Hati orang bebal, orang yang bodoh itu di lidahnya. Bisa asal keluar dari mulutnya. Kalau orang yang berakal enggak. Orang yang berakal itu lidahnya di hati. Sebelum cakap, pikirkan dulu. Jadi banyaknya orang, ngapailah Syahri Sandi yang saya suruh ya. Tapi ini pakaian orang yang berilmu. Iyalah, Juga menuntut ilmu. iya. Ini kitab Majmu' halaman berapa? Selama mengetahui Entah kemana-mana kau. Kitabnya lain. Iya, Kitab baru. Oh, kitab baru. baru 86 ya. Nantinya beda. Jadi, apalah hikmahnya saya suruh si Syahri Sandi tadi ya. Syahri Sandi berapa lama udah buat? Kita ngaji, dikasihnya makanan, segala macam dengar. Ini dengar Esan ya. Benar itu udah pernah saya sampaikan, tapi saya ulang balik. Sekali aja di hati kau ada man. Orangnya tinggal makan, nggak mau bawa pun. Habis pala kau semua yang dari dulu-dulu. Kalau ada di hatinya, orang ini ngaji tinggal makan aja, awai dari semuanya. Itu pahala dari dulu habis semua. Nggak pernah menawar lagi tuh. Kenapa Allah Ta'ala ngasih? Syukur alhamdulillah ya kan. Kita bisa berbagi. Nah gitu. Kalau syukur ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Nggak ada yang nanya, ya udahlah. Kalau nggak ada yang nanya. Berapa tahun dah ngaji di rumah ini? Kali aja di hati siasatnya itu habis semua bakar, ada pahalanya.
Udah 2 kali saya bilang nih ya. Kalau sebenarnya di pahala itu lama, kenapa ini berdebat? Saya mencari ilmu ini kayaknya sia-sia aja gitu. Kenapa? Gimana membalikan ilmu tadi yang? Ah, itu baru pertanyaan namanya. Hilang. Gimana mengembalikan Iya. pahala saya tadi? Udah. Terbakar-terbakarlah situ. Macam mana? Astagfirullah. Mudah kan ya padahal. Tampil sama Allah Ta'ala. Itulah rasa, itulah nafsu kita itu. Nafsu kita itu kalau kita berbuat baik, maunya mau tahu orang. Itulah ria tadi ya kan. Mau tahu orang. Nampaknya orang nggak mau tahu nampaknya. Nah, berkatalah di hati ya kan. Berapa tahun dah ngaji ini. Ngelena aja orang. Mentang tikar tidak, pulang-pulang aja gitu kan. Awak kan sendiri kan. Habis pahalanya semua. Macam mana? Istighfar apa-apa. Alhamdulillah aku dikasih Allah derajat yang tinggi ya. Allah menyediakannya gitu. Tengoklah Rasulullah itu. Satu ketika Rasulullah ketika selesai sholat maghrib dia pulang. Nggak lama baru balik. Tanyalah sahabat, kenapa harus ada apa? Kok pulang nggak wirid-wirid dulu? Ada tadi orang ngasih hadiah sama aku, takut aku lupa. Nginap pun nggak mau Nabi. Ini duit disimpan lemari sampai kena rakyat tuh. Parah. Entah apa. Cepatlah bagi kan ya. Nah gitu ya. Diganti Allah dengan berlipat ganda. Tapi hati-hati ya harusnya dia. Dia begitu datang, itu datang cobaannya. Cobaan itu datang waktu ada. Kalau nggak ada nggak datang ya. Ngapain dicobanya? Maka orang gila nggak ada cobaannya sama dia. Gila aja dia tetap ya kan. Kadang kita kan bukan untuk ria gitu. Kadang untuk kawan-kawan jadi motivasi. Nah itulah ria itu. Orang takut ria itu itulah ria itu. Biarkan kau ngikut ya kan. Iya itulah ria itu. Menunjukkan amal kepada orang lain. Enggak usah. Kita bisa berbuat syukur alhamdulillah kurniamu ya Allah bisa berbuat. Dan sekian banyak kawan ngaji aku yang dapat. Syukur itu. Nah, diganti Allah dengan berlipat ganda. Dia tengok-tengok orang sana-sana ya, payah nih. Bukan mudah itu. Maka sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ya saya orang lain. Sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia, jadi nggak ada rianya. Perlu kasih tahu orang, nggak usah. Gitu. Nah, makin menjadilah itu. Bisa dibuktikan ini, bisa. Orang ilmu agama ini jelas, nyata bisa dibuktikan, bisa. Siapa bilang enggak? Nah, masuk iklan lagi. Jadi ada orang satu keluarga. Ya. Dulu anak masih kecil-kecil, sekarang udah berkeluarga masing-masing. Satu ketika datanglah yang laki-laki ke rumah. Ada yang mau saya tanya, Ustaz, apa? Maka saya nggak mau nanya di pengajian, di sini saya mau datang ke rumah dia. Masalahnya orang tuanya nggak sholat. Saya terus saya. Semuanya orang ini sholat semua nih, menantu semua orang sholat semua. Rajin ngaji pun, orang tuanya nggak sholat. Kalau begitu jarak kelihatan, ini untuk kita semua juga ya. Kalau ada yang kayak gini kan pengen ngasih orang tua nih kan. Udah dia aja kau jelas ini. Masa kata atur raya, masa kata atur bapak, anggar bapak anggar raya. Kalau kayak gini keluarga semuanya kalian royokan doanya. Apa maksud royokan doa sama untuk Syekh tadi itu. Nggak usah berubah, sama semuanya. Menantu, anak, ya Allah bukakanlah hati orang tua kami ini. Sama doanya semua. Alhamdulillah salat. Royokan. Jangan kebanyakan doa ya. Nanti kebanyakan doa ada orang satu nggak kawin ya gara kebanyakan doa. Jangan, satu macam aja. Berikan aku seorang istri yang kau kasihi, yang menjadikan aku bertemu taat padamu. Jadilah. Nah, itulah doa syari. Dia ngikut. Apalah, ngapain kayak jadi kan? Ya berikan aku seorang istri yang kau kasihi. Kalau dikasih berarti orangnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم رزقنا علما ورزقنا فهما اللهم رزقنا علما ورزقنا فهما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah.